Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan kita yang ke-12. Pada pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang aplikasi silabi bendara pengeluaran. Nah, apabila pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana pembukuan secara manual ya, bagaimana logika pembukuan yang kita pelajari secara manual. Nah, kemudian pada pertemuan 12 ini kita akan membahas bagaimana pembukuan tersebut dilakukan dengan aplikasi Silabi. Jadi kita akan coba melihat bagaimana logika pembukuan dibangun dalam aplikasi Silabi. Nah, untuk menggunakan aplikasi Silabi Bendara Pengeluaran, maka langkah pertama kalian harus melakukan restore data pagu dan transaksi. Restore data pagu dan transaksi ini dilakukan melalui user admin. Jadi kalian yang pertama harus masuk ke user admin ya, user admin, kemudian passwordnya adalah admin. Nanti kemudian kalian akan masuk ke Windows seperti ini ya, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kalian klik menu utility, kemudian klik restore data pagu dan transaksi. Kemudian kalian masukkan saja file backup yang sudah diberikan kepada kalian semuanya ya. Kemudian kita klik, kita okekan saja, kemudian kita proses. Nanti kita tunggu saja proses restore data sampai dengan nanti akan ada notifikasi bahwa restore data selesai ya. Ini mungkin memakan waktu yang lumayan lama ya. Kita tunggu saja. Nah, ini proses restore data setelah selesai ya. Nah, kalau sudah muncul notifikasi itu berarti ini sudah masuk data pagu dan transaksi kita ya, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi Silabi Bendara Pengeluaran. Nah, untuk menggunakan aplikasi Silabi Bendara Pengeluaran, kalian bisa masuk dengan user BP dan password BP ya. Jadi silakan masuk dengan user dan password BP ya, usernya BP, passwordnya BP. Nanti kemudian kalian akan mendapatkan Windows seperti ini ya. Ini adalah aplikasi Silabi Bendara Pengeluaran. Di sini ada beberapa menu ya, ada menu bendara pengeluaran, ada menu BLU, referensi, data konfirmasi, utility, keluar gitu ya. Nah, kita akan banyak bekerja di menu bendara pengeluaran. Jadi ini adalah menu utama kita ya. Kita akan mencatat transaksi-transaksi dilakukan di menu bendara pengeluaran. Baik, kita akan coba lakukan ya perekaman transaksi kita. Kita akan merekam transaksi untuk soal simulasi yang sudah diberikan kepada kalian semua ya. Baik, kita coba rekam yang pertama. Yang pertama adalah menerima SPM SP2D UP Tune. Nah, kita ke RUA transaksi. Jadi, untuk merekam transaksi-transaksi bendara, kita lakukan melalui submenu RUA transaksi. Kita klik RUA transaksi, kemudian kita rekam, kemudian kita pilih SPM SP2D UP atau TUP ya, ini ya kode 05. Nah, ada sekalian, untuk memilih kode ini jangan sampai salah ya. Kenapa? Karena logika pembukuan yang kita pelajari kemarin dalam pelajaran manualnya ya, itu dalam logika di aplikasi dibangun dengan kode-kode ini. Jadi logika transaksi dalam aplikasi dibangun dengan kode. Jadi ketika kita salah memilih kode, maka berarti akan salah pembukuan. Nah, kita masukkan kode 05 ya, kemudian kita pilih. Nah, kemudian nanti akan muncul SPM atau SP2D yang sudah kita rekam sebelumnya atau sudah kita catat nomornya sebelumnya. Nah, kemudian kita pilih saja. Kemudian kita masukkan tanggal bukunya. Tanggal bukunya adalah tanggal 12 ya, tanggal 12 Agustus. Kemudian langsung kita simpan saja. Nah, di sini sudah muncul ya, pada tanggal 12 Agustus kita mencatat SPM SP2D UP atau TUP. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana logika pembukuan dalam aplikasi ini apakah sama dengan logika pembukuan yang kita pelajari kemarin ya. Nah, kita lihat. Nah, untuk bisa melihat bagaimana pengaruh dalam buku besar, harus kita lakukan posting terlebih dahulu. Jadi kita posting terlebih dahulu agar kemudian transaksi itu masuk ke dalam buku-buku besar kita ya. Nah, setelah kita posting baru kita bisa lihat pengaruhnya. Kita cetak buku, kemudian kita pilih BKO ya. Nah, ketika kita merekam SPM SP2D, maka berarti ada uang yang bertambah. Sehingga BKO-nya harusnya debit ya. Ini BKO-nya debit.
Kemudian yang bertambah adalah uang bendara yang ada di bank ya. Jadi di bank bertambah karena dari kas negara akan ditransfer ke rekening bendara di bank ya, sehingga buku banknya bertambah. Dan yang bertambah adalah uang bendara yang dari UP tentunya ya, sumbernya ya, dari UP. Nah, sehingga di UP juga debit ya. Jadi logika transaksi yang sudah kita pelajari sama seperti logika dalam aplikasi ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ya, transaksi nomor 2. Transaksi nomor 2 adalah mengambil uang dari bank dengan cek sebesar 30 juta. Nah, kita ke R2 transaksi lagi. Kemudian kita pilih rekam, kemudian kita pilih kode dan jenis transaksinya. Ini pengambilan uang dari bank ya, kita lihat PU Bank. Nah, PU Bank nomor 07 ya. 07 kita pilih. Kemudian kita masukkan tanggal bukunya, jadi kapan tanggal kita membukukan ya. Kita masukkan tanggal 13 misalnya ya. Tanggal 13. Kemudian kita masukkan nomor dokumen sumbernya CQ1001. Kemudian jumlahnya adalah 30 juta. Nah, ini karena kita bertransaksi melibatkan uang yang ada di bank ya, sehingga rekeningnya harus kita pilih. Kita pilih, dan kita simpan. Nah, sudah muncul ya PU Bank. Nah, kita sekarang coba lihat ya bagaimana logika pembukuannya ya. Kita ke bendera pengeluaran, kita posting dulu agar transaksi kita masuk dalam buku besar. Kita posting. Nah, kemudian setelah kita posting, kemudian kita bisa cetak bukunya. Kita cetak buku. Kita lihat di buku BKU dulu ya. BKU-nya, karena PU Bank harusnya BKU-nya adalah DK ya. Karena tidak ada uang yang bertambah atau berkurang ya. Sehingga debit kredit. Karena yang terjadi hanyalah perpindahan posisi saja. Perpindahan tempat menyimpan. Kemudian berarti uang yang di bank berkurang ya. Uang kita yang ada di bank berkurang. Kredit. Dan yang bertambah adalah uang bendara yang ada di kastone tentunya ya. Di kastone harusnya bertambah, berpindah posisinya. Nah, di kastonenya debit ya. Nah, berikutnya kita ke transaksi nomor 3. Transaksi nomor 3. Transaksi nomor 3 itu adalah membayar tunai pembelian ATK untuk operasional kantor. Nah, jadi ini adalah transaksi di mana kita membukukan kwitansi ya, pembayaran. Nah, kemudian kita sama ya, seperti tadi kita ke R2 transaksi. Kemudian kita pilih rekam. Nah, kita masukkan sekarang kodenya. Kodenya adalah transaksi UP ya, 08. Jadi transaksi UP itu adalah kode transaksi yang kita pakai untuk mencatat kwitansi ya. Kita pilih. Nanti kemudian akan muncul kwitansi-kwitansi yang sudah kita rekam sebelumnya. Jadi untuk mempercepat pembelajaran kita ya, ini kwitansi sudah kita siapkan semuanya. Kemudian kita pilih transaksinya adalah merekam UP nomor 01 pembelian ATK ke toko ATK sebesar Rp27.500.000. Kita pilih ya, kita pilih, kemudian kita masukkan tanggal 13 tanggal pembukuannya. Kemudian kita masukkan akunnya ya, 521111 untuk operasional ya. Kemudian setelah itu kita simpan. Baik, nah sudah ya di sini transaksi UP 27.500. Nah, sekarang kita coba lihat di logika pembukuannya ya, biar kita semakin paham bagaimana logika pembukuan. Sama seperti tadi, kita posting dulu. Kita posting dulu agar transaksinya berpindah ke buku besar. Oke, kemudian kita bisa cetak BKU-nya. Kita coba lihat BKU-nya ya. BKU-nya harusnya transaksinya adalah kredit ya, berkurang ya, karena kita membayarkan berarti ada uang yang berkurang. Nah, PKO-nya berkurang ya. Yang berkurang adalah uang bendara yang ada di kas tunai ya, karena kita membayarkan secara tunai, maka membantu kas tunai harus berkurang juga kredit. Dan yang berkurang adalah uang bendara yang sumbernya dari UP. Kita lihat di buku bantu UP ya. Buku bantu UP harusnya juga berkurang ya, kredit ya. Nah, kemudian berikutnya adalah di buku pengawasan anggaran belanja. Karena ketika kita membukukan kwitansi, berarti sudah ada pengurangan pagu. Kita ke buku pengawasan anggaran belanja, BPAB ya. Kita pilih
kode program kegiatannya dan juga outputnya ya, kita pilih. Dan akunnya adalah 521111. Oke, 521 belanja keperluan perkantoran ya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Jadi di sini ada transaksi UP sebesar 27.500.000 dan masih berupa bukti pengeluaran. Ya, jadi di BPAP-nya masih berupa bukti pengeluaran. Nah, berikutnya kita bukukan transaksi berikutnya ya. Masih di tanggal 13 ya. Kita membukukan pungutan pajak. Jadi kita memungut pajak. Ini karena transaksinya adalah membayarkan pembelian ATK di atas 2 juta sehingga ada PPN dan PPh. Nah, kita catat untuk pungut pajaknya terlebih dahulu ya. Pungut pajak ini nomor 09 ya, pungut pajak. Kita klik pungut pajak, kemudian akan muncul pajak yang sudah kita rekam sebelumnya ya. Kita ganti tanggal 13 Agustus. Kemudian kita simpan. Nah, sudah muncul ya. Nah, kemudian setelah dipungut kita lanjutkan transaksi berikutnya adalah membukukan data setoran pajak. Nah, kita store pajak ya, ini berarti kebalikan transaksinya ya. Kalau tadi pungut sekarang store ya. Dan kita pilih saja pajak sudah kita pungut tadi. Nah, untuk merekam pungutan pajak kita harus memasukkan kode NTPN. NTPN ini adalah nomor transaksi penerimaan negara, dan NTB. NTB itu nomor transaksi bank. Jadi ketika kita menyetorkan penerimaan negara ke kas negara, maka kita akan mendapatkan kode NTPN dan kode NTB. NTB itu apabila kita menyetorkan melalui bank ya, nomor transaksi bank. Kita masukkan saja. Untuk latihan kita masukkan nomornya dummy saja ya. Nomornya dummy saja, terserah ya. Tapi nanti kalau kalian menjadi bendara, maka berarti tinggal masukkan kode yang kalian dapatkan dari bank ya. Kemudian masih tanggal 13 Agustus. Nah, ini pungut dan store. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana logika pembukuannya ya. Kita posting terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita aja di bukunya, cetak bukunya. Nah, ketika kita memungut pajak, harusnya ada uang yang bertambah ya. Tadi PKU-nya harusnya debit ya. Nah, pungut pajak debit, store pajak kredit ya, karena menyetor berarti ada uang berkurang. Nah, uang yang bertambah karena pungutan dan berkurang karena setoran adalah uang kita yang ada di kas tunai ya. Ada di kas tunainya. Di kas tunainya pungut debit ya, kemudian store kredit. Kemudian yang bertambah ataupun berkurang adalah uang bendar yang dari atau sumbernya dari pajak ya. Tadi di buku bantu pajak. Nah, buku bantu pajak ketika pungut adalah debit ya, 375 dan 2,5. Ketika store maka kredit. Nah, jadi logika pembukuannya sudah sama ya seperti kita pelajari kemarin ya. Berikutnya adalah kita ke transaksi nomor 4. Nomor 4 itu adalah transaksi kita membayarkan tunai uang muka perjalanan dinas. Jadi transaksi pembayaran uang muka ya, uang muka. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana pembukuan uang muka ya. Jadi pembukuan uang muka itu dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah ketika kita memberikan uang muka. Yang kedua adalah ketika si penerima uang muka memberikan pertanggungjawaban kepada bendahara. Nah, ini untuk nomor 4 ini kita masih memberikan uang muka. Kita ke RUA transaksi. Kemudian kita rekam ya. Kemudian kita pilih transaksi uang muka. Nah, ini ya, bayar uang muka secara tunai ya. Kita membayarkan secara tunai ya. Kita pilih. Nah, ini adalah nama penerimanya. Jadi nama penerima adalah nama penerima yang sudah kita rekam sebelumnya ya. Nah, untuk simulasi ini kita sudah siapkan semuanya ya, referensi nama penerima uang mukanya. Kemudian kita lanjut ya, kita klik lanjut. Kemudian kita bukukan tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 14. Kemudian jumlahnya adalah 2.500.000. 2,5 juta, kemudian kita simpan. Nah, di sini ada bayar uang muka tunai sebesar 2.500.000. Baik, kemudian kita coba lihat logika pembukuannya sekalian ya. Kita coba lihat logika pembukuannya. Kita posting.
Oke, setelah kita posting kita coba lihat di buku-bukunya ya, kita buku besarnya kita cetak. Kita coba lihat di BKU ya. BKU karena ini memberikan uang muka seharusnya tidak ada uang yang berkurang ya. Jika di BKU harusnya ya DK ya. Seharusnya di BKU debit kredit. Nah, uang yang berkurang adalah uang bendara yang di tunai ya, karena uang mukanya diberikan secara tunai tadi ya. Jika buku kas tunainya berkurang 2,5, dan yang bertambah adalah uang bendara yang ada di di uang muka ya, buku bantu uang muka. Kita lihat ya, buku bantu uang muka debit ya. Jadi ini hanya perpindahan posisi saja ya, dari posisi awalnya di kas bendara kemudian berpindah ke kas uang muka ya. Sehingga tidak ada uang yang pertama berkurang, sehingga BKU-nya DK. Nah, berikutnya adalah menerima pertanggungjawaban atas perjalanan dinas. Jadi ini si Aminah yang sudah diberikan uang muka tadi pada tanggal 18 memberikan pertanggungjawaban. Apa pertanggungjawabannya? Berarti kwitansi, billing hotel, kemudian pesawat dan sebagainya ya. Sehingga kemudian bendara membuat SPD rampung ya istilahnya. Kita coba rekam transaksinya ya. Ruang transaksi, kemudian kita rekam. Nah, kita pilih ya, kita pilih pertanggungjawaban ya. Kita pilih pertanggungjawaban jadi SPJ uang muka ya. Atau bukti uang muka atau rampung ya, bukti uang muka. Kita pilih. Nah, ini adalah uang muka atau penerima uang muka sebelumnya tadi ya. Kita pilih, kita lanjut. Nah, cara perekamannya kita pilih secara manual saja. Kemudian ini adalah kwitansi yang sudah kita rekam sebelumnya. Kemudian kita bukukan tanggalnya adalah pada tanggal 18 sebesar 2 juta rupiah ya. Jadi ini kasusnya adalah diberikan uang muka 2,5 tapi yang digunakan hanya 2 juta rupiah ya. Nah, ini akunnya adalah perjalanan dinas ya 524, kemudian kita simpan. Ini bukti uang muka 2.500.000 2 juta ya. Nah, kemudian berikutnya adalah membukukan transaksi pengembalian uang muka. Jadi uang muka yang masih tersisa 500.000 tadi kemudian dikembalikan dari penerima uang muka ke bendahara. Kita rekam ya. Kemudian kita masukkan saja ini ya, transaksi pengembalian uang muka. Jadi di 16 ini ya, kelebihan atau pengembalian uang muka secara tunai. Jadi mengembalikan secara tunai ya. Ini si Aminah. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 18 ya. Tanggal 18 nilainya Rp500.000. Kemudian kita klik simpan. Oke ya, sudah ya kelebihan pengembalian uang muka. Nah, kita coba lihat di logika transaksinya ya dari sekarang ya. Kita posting terlebih dahulu. Oke. Kemudian setelah kita posting kita bisa melihat pengaruhnya di buku-buku kita. Kita coba lihat di buku di BKU-nya terlebih dahulu ya. BKU-nya terlebih dahulu. Nah, ini ketika pertanggungjawaban uang muka ya, pertanggungjawaban uang muka itu sudah dianggap sebagai belanja ya, sehingga sudah dianggap sebagai pengeluaran, sehingga di BKU-nya harusnya kredit ya, BKU-nya kredit. Nah, kemudian kelebihan ini kan sifatnya hanya mengembalikan atau memindahkan posisi kas ya, awalnya dari kantongnya penerima uang muka ke kantongnya bendahara, sehingga di sini tidak ada uang yang bertambah atau berkurang. Yang terjadi hanyalah perpindahan posisi kas saja, sehingga BKU-nya DK. Kemudian kita lihat ke buku kas tunai dulu ya, buku uang muka, buku uang muka ya. Uang muka, karena kan yang berkurang adalah uang bendara yang di uang muka ya. Jadi ini ya, bukti uang muka, jadi uang yang berkurang adalah uang bendara yang ada di pemegang uang muka, sehingga di buku bantu uang mukanya kredit. Nah, ini ketika mengembalikan sama ya, ketika mengembalikan kan berarti uangnya dari pemegang uang muka berkurang, nanti uang bendara ya, uangnya bendara yang ada di kas tunai bendara bertambah ya, posisinya yang berpindah ya posisinya. Jadi buku bantu uang mukanya berkurang. Nah, kalau kita lihat misal di buku bantu kas tunai, kita lihat ya. Kalau kita lihat di buku bantu kas tunai,
Nah, di kas tunai di sini ketika bayar uang muka adalah kredit ya. Jadi kemudian kelebihan ya, ini kelebihannya ya, kelebihan uang muka, jadi ada pengembalian uang muka. Sehingga kalau pengembalian uang muka itu kan tadi BKU-nya DK, kemudian yang berkurang adalah uang bendara yang ada di pemegang uang muka, dan yang bertambah adalah uang yang ada di tunai ya. Jadi transaksi itu logika transaksinya ya. Baik, kita lanjutkan ke transaksi nomor 6 ya. Pada tanggal 18, bendara membuat dan mengirim DRPP. Jadi DRPP ini fungsinya adalah untuk melakukan revolving dana. Jadi ketika bendara sudah melakukan pembayaran sehingga kemudian UP-nya berkurang atau bahkan habis, nah kemudian bendara akan merevolving dananya. Untuk merevolving dana berarti bendara harus membuat DRPP. Nah, bagaimana caranya? Kita ke menu bendara pengeluaran, kemudian kita klik RUH DRPP. Kemudian kita pilih rekam ya, kita pilih rekam dan kita masukkan saja kodenya, misalnya 08 gitu ya, 08 Agustus 2020. Ini kodenya terserah saja ya. Kemudian berikutnya adalah kita pilih, kemudian GUP kita pilih, kemudian alamatnya kita damikan saja ya. Dan Asia Afrika lah ya. Dan kita klik tambah. Nah, ini adalah kwitansi yang sudah kita bayarkan tadi ya. Nah, kita klik saja, kita klik. Jadi kita akan merevolving atau kita akan mempertanggungjawabkan kwitansi ini ya. Nah, kita pilih. Kemudian setelah itu kita simpan. Oke ya. Nah, ini. Jadi ini adalah DRPP yang kemudian akan kita gunakan untuk membuat atau sebagai lampiran dalam merevolving dana. Nah, kemudian DRPP ini kemudian akan kita kirimkan kepada PPK ya. Nanti kemudian PPK DRPP ini akan digunakan untuk membuat SPP di menu PPK ya. Di menu PPK. Baik, kemudian berikutnya adalah kita ke transaksi nomor 7 ya. Transaksi nomor 7 kita menerima SPM SP2 di GUP. Jadi DRPP yang sudah kita kirimkan ke PPK tadi kemudian akan diperiksa oleh PPK. Kemudian ketika sudah diperiksa sudah oke, PPK akan membuat SPP GUP, kemudian SPP GUP akan diberi kepada PPSPM. PPSPM akan memvalidasi, kemudian kalau oke akan membuat SPM GUP. SPM GUP akan disampaikan ke KPPN ya. KPPN kemudian akan memeriksa juga ketika sudah oke atau sudah layak. KPPN akan menerbitkan SP2 DGUP. Nah, kemudian SP2 DGUP itu kemudian dibukukan oleh bendara. Nah, sekarang kita ke bukukan SP2 DGUP. Kita ke RUH transaksi ya, RUH transaksi. Kemudian kita klik rekam, kemudian kita pilih SP2D GUP ya. SPM, nah ini ya SPM GUP ya, di kode 11 ya. Kita pilih, nanti ini muncul ya, ini muncul SPM SP2D GUP yang sudah kita catat sebelumnya ya. Kemudian kita pilih. Nah, ini adalah kwitansi yang kita GU-kan, kita pilih kwitansinya. Dan kita klik pilih ya. Lalu kita masukkan tanggal bukunya. Tanggal bukunya tanggal 20. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini ya sudah masuk SPM GUP sebesar 29.500.000 rupiah. Nah, kita coba lihat sekarang ya bagaimana logika transaksinya ya. Ketika kita menerima SPM GUP ya, maka harusnya ada uang yang bertambah ya. Yang kita lihat kita posting dulu ya, kita posting dulu. Nah, kemudian setelah kita posting ya, kemudian kita cetak bukunya. Kita lihat di BKU ya, BKU harusnya ada uang yang bertambah ya.
tadi PKU-nya. Nah, ini PKU-nya bertambah ya, ada uang bertambah Rp29.500.000. Sehingga PKU bertambah. Nah, yang bertambah adalah uang bendara yang ada di bank harusnya ya. Kita di buku bantu bank. Ya, ini buku bantu bank kita lihat debit ya. Jadi uang yang bertambah adalah uang bendara yang ada di bank 29.500.000. Dan yang bertambah adalah uang bendara yang sumbernya dari UP ya. GUP kan revolving UP ya, ini GUP. Nah, buku UP juga bertambah. Kemudian di mana lagi? Ya, di BPAB ya, di buku pengawasan anggaran belanja, yaitu apa? Yaitu sudah disahkan. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat, tadi kita mengesahkan untuk 52111 dan 524 ya. Kita lihat dulu yang 5211 ya. Tadi 52111 belanja operasional perkantoran ya, program perkantoran. Nah, ini ya, ini transaksi yang awalnya masih berupa bukti pengeluaran 27.500 kemudian sudah disahkan. Jadi GUP juga fungsinya adalah sebagai pengesahan ya. Oke, jadi itu logika transaksi yang kemarin kita pelajari di manualnya ya, sama ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke transaksi nomor 8 ya. Kita menerima SP2D LS Bendara. Jadi LS Bendara ya. Nah, sama ya, kita ke ruang transaksi, kemudian kita pilih, kita klik rekam ya, klik rekam, kemudian kita pilih SPM LS Bendara ya, SPM LS Bendara. Jadi kemudian kita pilih kode nomor 02 ya, 02, kita pilih. Nanti akan muncul ya SPM Bendara yang SPM LS Bendara sudah kita catat nomor SP2D-nya sebelumnya ya. Nah, ini untuk keperluan simulasi kita ini sudah disiapkan semuanya, jadi kita anggap sudah dicatat ya. Sehingga sebenarnya kita tinggal pilih saja. Kemudian tanggal bukunya tanggal 20 Agustus. 20 Agustus menerima SP2D LS Bendara sebesar 5 juta rupiah ya. Kemudian kita simpan ya, kita klik simpan. Baik, kemudian berikutnya adalah membukukan penarikan uang bank ya, membukukan penarikan uang bank. Jadi oke, baik, mungkin sebelumnya kita coba lihat logika transaksi dulu ya. Kita lihat logika transaksi dulu ketika SPMLS ya. SPMLS berarti ada uang yang bertambah ya harusnya ya. Kita lihat apakah BKU-nya debit ya. Baik, kita lihat di BKU-nya. Cetak buku. Dan kita ke BKU. Ya, oke ya di sini ya. Jadi SPMLS maka BKU-nya debit ya, uang bertambah. Yang pertama uang bendara yang ada di di bank tentunya ya. Di bank bertambah. Oke, di bank bertambah. Yang bertambah ada uang bendara yang sumbernya dari LS Bendara ya. LS Bendara. Klik. Kemudian ini LS Bendara juga bertambah. Nah, kemudian SPM LS Bendara itu berarti sudah merupakan pengurangan pagu ya, sehingga nanti di BPAB ya, BPAB juga berkurang ya, BPAB juga berkurang. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi ya, berikutnya adalah pembukuan penarikan uang bank. Jadi LS Bendara itu nanti kan tugas berikutnya bendara harus membayarkan kepada yang berhak ya, kepada yang berhak ya. Nah, kemudian untuk memberikan kepada yang berhak, maka bendara karena akan diberikan secara tunai ya, maka bendara menarik dulu. Jadi ada transaksi penarikan uang bank dulu. Jadi kita PU Bank sama tadi ya, kita rekam. Kemudian 007 PU Bank. Tanggalnya adalah tanggal 20. Nomor dokumennya berarti ceknya ya. Kita buka nomor ceknya ya. Ya, kita dummy saja. Nilainya adalah 5 juta ya, 5 juta.
Oh ya, ini karena transaksinya melibatkan bank ya, maka berarti kita harus pilih dulu rekeningnya. Kita simpan. Oke, berarti di sini sudah ada uang tunai yang bertambah ya, uang tunainya bertambah 5 juta rupiah ya. Nah, berikutnya adalah membukukan pembayaran LS bendara. Jadi ini membukukan LS bendara secara tunai. Kita klik rekam, kemudian kita pilih pembayaran LS bendara. Kita pilih, kemudian ini muncul SPM LS bendara yang sudah kita rekam sebelumnya ya. Kemudian kita pilih. Nah, ini ada kasus. Jadi kita mengambil 5 juta. Berdasarkan perhitungan real, ternyata atas transaksi tersebut terdapat lebih bayar 400.000. Jadi ternyata yang dibagikan kepada penerima itu adalah 5 juta dikurangi 400.000 ya. Jadi 4,6. Jadi 4,6 juta ya. Karena 400.000-nya ternyata kelebihan, nanti harus dikembalikan. Jadi kita bayarkan 4,6. Simpan. Oke, kemudian berikutnya adalah membukukan pengembalian LS bendara. Jadi uang yang awalnya ada di bendara ya, kemudian karena tidak dibayarkan atau ada kesalahan, maka kemudian dikembalikan. Jadi mengembalikan dengan SSPP ya, surat terang pengembalian belanja. Jadi ini SSPP berarti ya. Nah, oke, kita langsung aja kita rekam. Kemudian ini pengembalian LS bendara ya, kita lihat E04 ya, store SPM LS bendara ya, store SPM LS bendara kita pilih. Ya, ini 400.000 tadi ya, 400.000 yang seharusnya tidak berhak dibayarkan sehingga oleh bendara dikembalikan ke kas negara ya, 400.000 kita simpan. Baik, kemudian sebelum ke transaksi berikutnya mungkin kita coba lihat logika pembukuannya dulu ya. Kita posting terlebih dahulu. Kita posting, kemudian kita coba lihat di buku-bukunya, kita cetak buku. Baik, kemudian kita ke BKU dulu ya. Ke BKU tadi dari pembukuan LS ya, kita lihat ya. Ini tadi ketika kita membukukan SPMLS, maaf ini pembayaran SPMLS ya, pembayaran SPMLS berarti ada pengurangan ya. Jadi ketika bendara membayarkan SPMLS berarti ada uang yang berkurang sehingga BKU-nya kredit ya. Kredit. Kemudian store SPMLS ini berarti case-nya adalah bendara menyetorkan ke kas negara ya, LS bendara ya. Jadi menyetorkan berarti uangnya berkurang, kredit ya, kredit. Kemudian kita lihat ke buku tunainya ya, karena membayarkannya secara tunai tadi ya, buku tunainya. Nah ini ya, ini pembayaran SPMLS dengan tunai, maka karena membayar berarti uang bendara berkurang ya, sehingga buku kas tunainya berkurang. Dan kemudian kita store juga sama ya, kita store berarti bendara menyetorkan ke kas negara sehingga uangnya berkurang di kas tunai ya. Kemudian kita ke buku bantu LS ya, LS bendara. Nah ketika pembayaran SPMLS juga sama ya, ini berkurang kredit. Kemudian kita store kas negara juga sama, mengurangi LS bendara. Jadi ketika pembayaran LS bendara maka BKO-nya kredit, kemudian buku kas tunainya kredit, dan buku LS bendara kredit ya. Begitu juga ketika kita store ya, sama ya, BKO-nya kredit, kemudian buku bantu LS bendara kredit, dan buku tunainya juga kredit karena kita menyetorkan ke kas negara tadi ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya kita transaksi nomor 9. Pada tanggal 20 sama ya, ini bendara menerima SP2D LS. Nah ini LS pihak ketiga ya, LS kepada PLN ya. Jadi ini LS pihak ketiga. Jadi LS pihak ketiga walaupun tidak mempengaruhi BKU tetap harus kita catat ya. Kita ke luar transaksi, kemudian kita rekam ya, kita rekam, kemudian kita pilih kode SPMLS ya, kita cari SPMLS.
Ini ya, SPMLS pihak ketiga nomor 26 ya. Kita pilih. Nah, ini muncul ya SPM SP2DLS yang sudah kita catat nomor SP2D-nya sebelumnya ya. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 20. Kita simpan. Baik, nah kita coba lihat sekarang apakah SPMLS berpengaruh di BKU. Kita coba posting dulu ya. Kita posting dulu. Oke, kita lihat di BKU-nya ya. Kita lihat BKU-nya. Kita cetak buku. Kita cetak BKU-nya. Nah, ini tidak ada ya, tidak ada transaksi ya. Jadi transaksi terakhir adalah store SPMLS yang sudah kita jelaskan tadi ya. Sehingga di BKU tidak masuk ya, karena memang SPMLS pihak ketiga tidak masuk ke BKU maupun ke buku bantu ya. Tapi dia langsung masuk ke buku BPAB ya. Nah, kita coba lihat ke BPAB-nya sekarang. BPAB kita lihat ke ini adalah pembayaran PLN ya, 522111 berarti ya. Ini biaya langganan listrik ya, listrik. Nah, ini ya, SPMLS jadi mengurangi pagu ya. Mengurangi pagu SPMLS pihak ketiga langsung mengurangi pagu ke BPAB. Jadi artinya apa? Artinya tidak perlu kita cetak di BKU maupun buku bantu ya, langsung ke buku pengawasan anggaran belanja. Oke, berikutnya kita ke transaksi nomor 11. Nomor 11 ini adalah merekam persetujuan UPKKP. Jadi merekam persetujuan UPKKP. Nah, bagaimana membukukan persetujuan UPKKP? Sama ya, jadi kita ke bendara pengeluaran, kemudian kita klik transaksi ya, kita klik transaksi, kemudian kita rekam. Nah, kita pilih kodenya UPKKP ya. Kita cari UPKKP. Ini ya, persetujuan UP atau TUP KKP ya, kita pilih. Nah, nanti akan muncul nomor surat persetujuan dari KPPN ya. Ini sudah kita rekamkan sebelumnya ya. Jadi untuk simulasi ini sudah kita rekamkan sehingga kita tinggal memilih saja ya. Kita pilih, ini adalah nomor persetujuan yang sudah kita rekam sebelumnya. Kita pilih. Kemudian langsung kita simpan. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana logika transaksi ketika kita membukukan persetujuan UP ya. Kita posting dulu. Jadi persetujuan UP itu pada hakikatnya belum ada uang yang berkurang ataupun bertambah ya. Jadi ini kan persetujuan UP KKP itu sifatnya hanya limit pagu dari bank. Sehingga artinya tidak ada uang, fisik uang yang bertambah ataupun berkurang ya. Sehingga tidak ada yang kita masukkan dalam BKU maupun buku bantu ya. Kalau akan coba kita cek ya, kita cek di BKU harusnya tidak ada transaksi itu ya. Oke, di BKU tidak ada transaksi ya, terakhir masih SPMLS bendara ya. Sehingga di BKU tidak terpengaruh ya. Karena sekali lagi tidak ada uang yang atau fisik uang yang bertambah atau berkurang ya. Berbeda dengan UP tunai ya. Kalau UP tunai kan berarti ada uang yang berkurang dari kas negara dan bertambah ke rekening bendahara. Jadi ada fisik uangnya. Tapi kalau UP KKP kan sifatnya hanya limit pagu saja. Atau limit pagu di mana kita bisa membelanjakan pada maksimal berapa gitu ya. Nah, ini diawasi di Karwas KKP ya. Kita coba di Karwas KKP-nya ya. Nah, Karwas KKP muncul ya 20 juta ya. Jadi hanya masuk di Karwas KKP saja, tidak masuk ke buku-buku bantu yang lain. Baik, berikutnya ya. Berikutnya kita ke transaksi nomor 12. Nomor 12 adalah kita memvalidasi penggunaan kartu kredit. Jadi ini si pemegang KKP kemudian melakukan transaksi pembelian gitu ya. Nanti kemudian pemegang KKP tersebut akan mendapatkan tagihan dari pihak bank. Kemudian pemegang KKP akan melakukan pertanggungjawaban
atas penggunaan kartu kreditnya kepada PPK. Nanti kemudian PPK akan memeriksa, kemudian kalau oke akan diteruskan ke bendahara. Nah, kemudian di sini bendahara kemudian akan memvalidasi penggunaan. Jadi kita ke RUA transaksi ya, RUA transaksi. Kemudian sama yang kita rekam. Kemudian kita pilih transaksi KKP ya, kita pilih transaksi KKP. Transaksi KKP ya, ini di kode 58 ya. Kita pilih 58. Ini ya transaksi KKP. Nah, kemudian kita pilih ya, kemudian kita pilih satu-satu ya. Jadi ada yang pertama kita membuka yang 11 juta dulu ya, 11 juta terlebih dahulu. Kemudian kita pilih. Jadi kita validasi yang 11 juta. Kemudian kita masukkan tabungnya tanggal 24 ya, tanggal 24. Kemudian ini oke, kemudian kita simpan. Kemudian kita lakukan lagi ya, kita lakukan lagi satu lagi untuk yang perjalanan dinas. Kita pilih juga tanggal 24 Agustus, kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita coba lihat di bukunya ya. Kita coba lihat di pengaruh di bukunya. Kita posting terlebih dahulu. Baik, kemudian berikutnya adalah kita cetak bukunya. Nah, ketika kita memvalidasi maka pada hakikatnya juga tidak ada uang yang berkurang ya, karena kan ketika memvalidasi kan pada dasarnya pembayaran itu sudah dilakukan oleh pihak bank ya. Jadi artinya tidak ada uang bendahara yang berkurang, sehingga BKO-nya tidak ada ya. Kita lihat di BKO-nya ya. BKO-nya tidak ada transaksi ya, hanya transaksi terakhir adalah SPMLS ya. Sehingga ini hanya masuk ke Karwas KKP saja ya. Jadi hanya masuk ke Karwas KKP, kita lihat ya Karwas KKP-nya. Oke, di sini Karwas KKP ya, di Karwas KKP mengurangi limit pagu. Awalnya ada limit pagu 20 juta, kemudian dipakai membayarkan 11 dan 5, sehingga limit pagunya tinggal 4 juta rupiah ya. Baik, berikutnya ya. Kita ke transaksi nomor 13 ya. Membuat dan mengirimkan DPT ke PPK untuk dibuatkan SPP GUP. Nah, untuk keperluan GUP KKP maka harus dibuatkan DPT. Jadi kalau GUP tunai, bendahara membuatkan DRPP ya. Tapi untuk GUP KKP, bendahara membuat DPT. Jadi kita membuat RUA DPT, daftar pembayaran tagihan ya, DPT. RUA DPT, kita rekam ya. Kita masukkan saja yang pertama perjalanan dinas terlebih dahulu ya. Ini pemegangnya Pak Asep misalnya. Coba kita pilih. Kemudian kita pilih yang kode plus kotanya dulu ya. Kita masukkan Bandung misalnya gitu ya. Kemudian kita pilih satu dulu. Ini yang Perjadin dulu misalnya ya. Kita klik proses. Kita klik simpan. Nah, berikutnya kita rekam lagi untuk yang operasional ya. Untuk operasional. Ini yang modal operasional. Kita pilih pejabatnya. Kita pilih kotanya ya. Nah, kita klik tambah sama tadi ya. Kemudian kita proses. Kita simpan. Nah, DRPP sudah kita buat ya. DRPP sudah kita buat. Nah, kalau sudah kita buat DRPP, maka DRPP itu kemudian kita kirim ya. Kita kirim ke PPK. Nanti kemudian DRPP itu akan DPT ini ya akan menjadi dasar bagi PPK untuk membuat GUP KKP. Nah, jadi DRPP kemudian diberikan pada PPK bersama dengan bukti-bukti tagihannya ya.
Nanti kemudian BPK akan membuat SPP GUP KKP, disampaikan ke BPSPM, BPSPM akan validasi, kemudian membuat SPM GUP KKP, kemudian disampaikan ke KPPN. Nanti kemudian KPPN validasi, kemudian setelah oke gitu ya, setelah oke, nah kemudian KPPN akan menerbitkan SPM GUP KKP gitu ya. Nah kemudian sekarang kita coba bukukan ya transaksi nomor 14 tanggal 27. Jadi pada tanggal 27 bendara membukukan SPM SP2D GUP KKP. Jadi ini case-nya adalah SPM GUP tadi sudah disampaikan KPPN dan KPPN sudah setuju, kemudian KPPN menerbitkan SP2D GUP. Nah, kemudian KPPN ini bendara membukukan SPM atau SP2D GUP KKP. Kita kayak ruang transaksi ya, ruang transaksi. Dan kita rekam. Kemudian kita pilih GUP KKP ya. Ini 59 ya. GUP KKP kita pilih. Nah, ini adalah kita pilih SPM GUP KKP-nya ya, satu-satu ya. Untuk yang Perjadin dulu kita pilih. Kemudian kita pilih. Kemudian tanggal bukunya kita masukkan tanggal 27. Kita klik simpan. Kemudian satu lagi ya, kita rekam lagi untuk yang operasional. Nah, kita pilih. Kemudian kita pilih lagi tanggal 27 udah oke, kemudian kita klik simpan. Nah, kita sekarang coba lihat ya logika transaksinya ya. Apakah ketika SPM GUP sudah masuk ke BKU gitu ya, SPM GUP KKP ya. Kita posting terlebih dahulu. Oke, setelah kita posting kita coba lihat di bukunya ya. Kita cetak buku. Kemudian ke BKU-nya ya, kita lihat ke BKU dulu. Apakah masuk ke BKU SPM GUP KKP ya. Oke ya, ini ya udah ada ya. Jadi di tanggal 27 SPM GUP KKP. Jadi KKP transaksi KKP akan masuk ke BKU ketika membukukan GUP ya. Kita membukukan GUP. Jadi ketika masih validasi ataupun persetujuan tidak masuk ke GUP, tapi ketika SPM GUP KKP maka sudah masuk ke BKU. Kemudian di mana lagi yang berpengaruh ya? Tentunya buku bank ya. Buku bank juga berpengaruh. Jadi debat yang bertambah di buku bank, dan juga yang bertambah adalah uang bendara yang dari UP tentunya ya. Jadi UP KKP ya sama ya. KKP bertambah ya. Buku UP-nya. Baik, berikutnya ya, kita ke transaksi terakhir ya. Transaksi nomor 15. Transaksi terakhir nomor 15. Kita ruang transaksi. Ini transaksinya adalah membayarkan kartu kredit. Jadi di sini bendara mengganti uang yang awalnya sudah dibayarkan oleh pihak bank kepada penyedia gitu ya. Nah, kemudian di sini bendara membayarkan tagihan ke pihak bank. Kita pilih ya, kita pilih kode bayar ini ya, bayar. Ya, ini pembayaran KKP dengan transfer ya. Jadi membayar ke pihak banknya melalui transfer, kita pilih. Nah, kemudian ini ya, udah muncul transaksi KKP-nya. Oke, kita pilih satu-satu ya, kita pilih satu-satu. Kita pilih yang ATK terlebih dahulu. Kemudian kita tanggalnya kita ubah ya, tanggal 27. Kemudian berikutnya adalah yang berjalan dinas ya, berjalan dinas kita pilih. Oh, ini tanggalnya tanggal 27 ya, kita ubah 5 juta ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya pengaruhnya ya. Jadi ketika kita membayarkan ke pihak bank, bagaimana pengaruh transaksinya ya, kita posting dulu ya. Kita posting.
Oke, kemudian kita lihat ke BKU-nya dulu ya. Kita coba lihat di BKU-nya. Nah, ketika kita BKU ini pembayaran ke pihak bank berarti mengurangi ya. Karena berarti uang bendara berkurang ya, uang bendara berkurang berpindah ke ini ya. Jadi kita bayarkan ke pihak bank. Jadi BKU-nya kredit. Kemudian yang berkurang adalah uang bendara yang ada di bank tentunya ya, karena kita membayarkan ke pihak bank dengan cara transfer ya. Oke, ini di buku banknya juga kredit. Dan kemudian yang berkurang adalah uang bendara yang sumbernya dari UP ya. Oke, buku UP-nya juga berkurang kredit ya. Nah, demikian ada sekalian ya, transaksi-transaksi sudah kita rekam semuanya ya. Ada 15 transaksi sudah kita rekam. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah bendara harus membuat laporan pertanggungjawaban ya. Namun untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebelumnya harus membuat berita acara terlebih dahulu ya, karena kan LPG itu dibuat berdasarkan buku yang sudah direkonsiliasi. Jadi kita membuat berita acara rekonsiliasi terlebih dahulu. Nah, kemudian kita rekam saja berita acara. Kita pilih berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi bendara pengeluaran. Bulannya bulan Agustus ya, Agustus. Kita hitung saldo. Kemudian kita nomor BA-nya kita masukkan saja, misalnya nomor 08 ya, 8, tanggalnya 31 Agustus misalnya ya. Uang di berangkas kita samakan saja dengan kas tunai ya. Jadi kita anggap hasil pemeriksaan kas KPA itu sama ya antara uang di berangkas dengan buku bantu kas tunai ya. Kemudian saldo rekening kita buat sama juga dengan buku kas bank ya. 29.500.000. Kemudian saldo uang KPA ya, saldo uang KPA kita buat sama ya dengan UP kita. Tapi nanti secara real nanti kalau di lapangan berarti menanyakan ke petugas uang KPA ya. Atau nanti kalau di latihan atau ujian nanti akan disebutkan ya berapa saldo UP uang KPA-nya ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini berarti sudah selesai ya berita acaranya, tinggal kemudian kita bisa cetak. Nah, langkah terakhir adalah membuat LPG. Cetak LPG. Nah, untuk membuat LPG ini tidak ada input transaksi yang kita lakukan ya, karena ketika kita mau menginput berita acara rekonsiliasi, itu otomatis juga menginput data untuk LPG, sehingga ketika membuat LPG tinggal kita cetak saja. Nah, ini adalah LPG yang sudah atas transaksi yang sudah kita rekam di bulan Agustus ya. Baik, demikian dari sekalian. Nah, ini adalah daftar rekening rincian kasnya. Kemudian ini adalah saldo. Jadi ketika mencetak LPG otomatis akan mencetak daftar rekening dan saldo di bank. Nah, demikian dari sekalian ya penjelasan terkait dengan bagaimana penggunaan aplikasi Silapi Bendara Pengeluaran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mencoba, selamat berlatih. Semoga sukses dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.